Iya, shalom saudara, buat setiap kita yang sudah standby malam hari ini yang mau terus setia mengikuti mesbah doa. Kita tahu bahwa kekuatan kita hanyalah pada Tuhan. Dan biar malam hari ini kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan, membawa hati kita, membawa roh, jiwa, dan tubuh kita untuk memuji menyembah Tuhan. Dia Tuhan yang ajaib, senantiasa memelihara hidup dan jalan-jalan kita. Tetaplah percaya bahwa Tuhan menyertai orang yang benar, yang mau setia kepada Dia. Iya, saya mau menyapa buat semua yang sudah bergabung malam ini dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di semua pulau-pulau. Ya, Tuhan memberkati dan jadilah pendoa bagi tempat di mana saudara berada, jadilah pendoa di kota di mana saudara berada, bahkan jadilah pendoa bagi rumah tangga dan keluarga saudara. Bahkan yang ada di luar negeri, shalom di semua benua-benua dan juga negara-negara yang ada di luar negeri. Biarlah semakin hari kita boleh semakin melihat kebaikan Tuhan, tidak ada ketakutan, kecemasan, tetapi yang ada damai sejahtera di hati kita. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami mau bawa penyembahan yang berkenan di hadapan-Mu, karena itu kami mau bereskan hidup kami. Kalau ada dosa, pelanggaran baik dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam hati, dan dalam seluruh hidup kami, ampuni kami dan sucikan kami Tuhan. Layakkan kami untuk terus memuji menyembah Tuhan, untuk terus berharap kepada Tuhan, untuk terus datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, membawa penyembahan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami datang Tuhan dan kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Bahkan Engkau Tuhan yang terlalu ajaib bagi kami, bahkan jalan-jalan-Mu tidak terselami dan tidak terpikirkan oleh akal pikiran kami. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan yang hidup, Allah yang luar biasa. Ini penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih lagi katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas
kasih-Mu Tuhan, seperti samudra yang tiada bertepi. Demikian kasih setia-Mu Tuhan, sangat luas, sangat dalam di hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyembah-Mu, hanya menyembah-Mu. Kau Tuhan yang hidup. Terima kasih, kami bersyukur. Kau yang menopang kami, Kau yang beri kami kekuatan. Sungguh besar anugerah-Mu, besar setia-Mu. Kau yang kuatkan kami terus bertahan. Sungguh Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami Bapa. Kalau kami boleh ada sampai hari ini itu karena Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk terus bertahan di dalam Engkau. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu atas hidup kami Tuhan. Engkau harapan dalam hidup kami, Engkau sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, ini hidup kami. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Lebih lagi saudara, angkat tanganmu, katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Lebih lagi Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari angkat tanganmu, katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, kami bertahan. Engkau harapan Tuhan dalam kesesakan kami. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari angkat tanganmu, katakan, Immanuel, Immanuel. Engkau
Lebih lagi dengan iman katakan kuatkan. Engkau yang menguatkan kami untuk terus bertahan ya Tuhan. Engkau harapan di dalam kesesakan hidup kami. Engkau Tuhan yang buktikan kesetiaan-Mu atas hidup kami Tuhan. Amin Yesus. Engkau Allah Immanuel. Lebih lagi dengan iman kami berkata kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami tahu Engkau Allah Immanuel, Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Immanuel, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Immanuel, Tuhan serta dengan kami. Berikan kami iman hari-hari ini untuk terus percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang beserta dengan kami. Engkau yang kuatkan kami bertahan. Engkau yang memberikan kami Tuhan kekuatan. Kau kuatkan kami bertahan Tuhan, melewati badai hidup, melewati segala perkara di hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah jauh dari kami. Engkau memegang tangan kami Bapa. Karena itu kami percaya Tuhan, anugerah-Mu nyata, penyertaan-Mu nyata bagi setiap kami yang sungguh-sungguh mau berserah dan berharap pada Tuhan. Terus bentuk kami Bapa. Kami rindu Tuhan, semakin kami mengenal-Mu, semakin kami boleh diubahkan oleh Tuhan. Itu kerinduan kami dan itu juga kerinduan Tuhan. Supaya ketika kami dekat dengan Engkau, hidup kami boleh diubahkan, hati kami boleh diubahkan. Jika ada yang tidak percaya, malam ini diubahkan menjadi hati yang percaya. Jika ada hati yang masih bercabang, malam ini Tuhan luruskan. Kami rindu hati kami berkenan di hadapan Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa, bahwa terus kami di dalam pertobatan yang sungguh kepada Tuhan. Dimulai dari hati kami ya Bapa. Hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Lebih lagi mari angkat tanganmu pada Tuhan. Katakan, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan.
Lebih lagi saudara, angkat tangan kita pada Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu biar ini menjadi doa kita pada Tuhan. Katakan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu sepertimu. Kami mau jadi sepertimu Tuhan. Ubah hidup kami, ubah hati kami, bawa sepertimu, menyenangkan hatimu, seturut firman-Mu Yesus. Ini hidup kami, mau menyenangkan-Mu Tuhan. Jadikan kami penyembah-Mu, jadikan kami hamba-Mu yang taat lakukan segala firman-Mu Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, bahwa kami menjadi alat-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang terus mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kami, bahwa kami terus mau diubahkan Bapa. Karena kami tahu semakin kami mendekat pada Tuhan,
Kami semakin diubahkan oleh Tuhan menjadi serupa seperti-Mu Tuhan. Ubah hidup kami Tuhan, bawa kami dalam perkenan-Mu ya Bapa. Biar semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati kami malam hari ini bagi firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara, malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan. Dan buat yang baru bergabung, selamat malam, selamat bergabung. Ya, kita mau tetap berdoa. Saudara, malam hari ini kita akan membaca kitab Yesaya, dan saya akan memulai dari pasal yang pertama. Ya, karena banyak yang bilang, Ibu, ya dibuat berurut supaya sekalian kita belajar Alkitab, kita belajar firman Tuhan ya. Baik, kita akan memulai kitab Yesaya malam hari ini dan kita akan sampai selesai kitab Yesaya. Biar sekalian ini pendalaman Alkitab ya. Walaupun secara sederhana tapi saudara boleh memahami firman Tuhan ya. Iya, kitab Yesaya ini yang pasti penulisnya adalah Yesaya bin Amos ya. Jadi tujuannya adalah untuk memanggil bangsa Yehuda untuk kembali kepada Tuhan dan menceritakan tentang keselamatan dari Allah melalui Mesias. Jadi ya kitab Yesaya ini ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Tanggal penulisannya itu peristiwa-peristiwanya dalam pasal 1 sampai 39 itu terjadi selama pelayanan Yesaya ya. Selama pelayanan Nabi Yesaya itu ditulis pasal 1 sampai 39 ya. Jadi pasal tersebut mungkin ditulis sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Ya, namun pasal 40 sampai 66 mungkin ditulis menjelang akhir hidup Yesaya sekitar tahun 681 sebelum Masehi. Ya, biar kita semua belajar sama-sama firman Tuhan. Latar belakang dari Yesaya ini ya, dan menulis ya terutama di Yerusalem. Ya, jadi kebanyakan ini ditulis di Yerusalem. Ayat kunci dari kitab Yesaya adalah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini dari Yesaya 53 ayat 5. Ini adalah ayat kunci dari kitab Yesaya. Iya, tokoh penting di dalam kitab Yesaya adalah Yesaya sendiri, juga dua putranya Shear dan Maher ya. Ciri-ciri khusus dari kitab Yesaya ini berisi prosa atau puisi serta menggunakan personifikasi ya, menganggap sifat-sifat manusia dimiliki oleh makhluk-makhluk ilahi atau benda-benda mati. Juga banyak nubuat di dalam kitab Yesaya yang berisi prediksi yang menubuatkan peristiwa yang segera akan terjadi dan peristiwa yang jauh pada masa depan ya. Jadi itulah sekilas tentang kitab Yesaya ini saudara, supaya kita sama-sama mengerti firman Tuhan. Ingat penulisnya Nabi Yesaya ya, dan tema utama dari kitab ini yaitu kekudusan ya, juga tentang hukuman ya. Ada juga keselamatan, Mesias, dan pengharapan. Ya, itu pembukaan. Biar kita sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, baik, kita akan masuk di dalam Yesaya pasal yang pertama. Ya, Yesaya pasal yang pertama adalah nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Ya, Yesaya pasal yang pertama adalah isinya nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Yesaya memulai dengan membawa suatu pesan tentang penghakiman ilahi baik terhadap Israel maupun Yehuda, meskipun kemajuan bangsa Asyur merupakan suatu masalah bagi Yehuda. Tapi Tuhan menubuatkan kehancuran bangsa Asyur dan bangsa-bangsa yang jahat lainnya di sekitar melalui Nabi Yesaya. Bagian ini berakhir dengan penundaan serbuan bangsa Asyur yang menunjukkan penyingkapan yang jelas tentang rencana dan janji Tuhan bagi bangsa Yehuda ya. Baik, kita akan masuk pada pasal yang pertama.
Yesaya pasal yang pertama. Nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Ayat yang pertama, saudara, ya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Jadi ini adalah penglihatan yang diterima oleh Yesaya di dalam zaman pemerintahan, ya, raja-raja, ya, Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja pada waktu itu di Yehuda, ya. Pasal yang pertama ayat 2, judul perikopnya adalah pengaduan tentang bangsa yang tidak setia. Ayat yang kedua, jadi saudara, ya, Yesaya adalah seorang nabi pada saat bangsa Israel mula-mula terpecah menjadi dua kerajaan. Israel di sebelah utara dan Yehuda di sebelah selatan. Kerajaan utara telah berdosa besar terhadap Tuhan dan kerajaan selatan sedang menuju ke arah yang sama. Jadi pada waktu itu Israel terbagi dua, ya, menjadi Israel sebelah utara dan juga Yehuda di sebelah selatan. Dan kerajaan selatan menuju ke arah yang sama, dua-dua menjauh dari Tuhan, ya. Mereka menyelewengkan keadilan, menindas kaum miskin, berpaling dari Allah kepada berhala, dan mencari bantuan militer dari bangsa-bangsa kafir dan bukan bantuan dari Tuhan. Yesaya terutama, ya, datang sebagai nabi untuk Yehuda, tetapi pesannya juga untuk kerajaan utara. Kadang-kadang Israel menunjuk kepada kedua kerajaan. Yesaya melihat kehancuran dan pembuangan kerajaan utara pada tahun 722 sebelum Masehi. Jadi pelayanannya dimulai dengan memperingatkan kerajaan. Pada zaman dahulu itu, saudara, ketika Israel itu terpecah dua, mereka mulai menjauh dari Tuhan. Tuhan memilih nabi untuk berbicara, mengingatkan bangsa itu untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan mengangkat nabi untuk mengingatkan kembali mereka untuk bertobat balik kepada Tuhan. Kalau zaman sekarang mungkin, ya, Tuhan mengangkat hamba-hamba Tuhan untuk memperingatkan, ya, kepada bangsa-bangsa, kepada bangsa untuk, ya, menyerukan tentang pertobatan. Salah satunya adalah termasuk lewat YouTube ini, saudara. Jika engkau mendengarkan suaraku, kata Tuhan, jangan keraskan hatimu. Hari-hari ini apa yang saya dapat dari Tuhan, serukan tentang pertobatan, pertobatan, dan pertobatan. Tidak ada berita yang lain, kata Tuhan, serukan tentang pertobatan. Dan saya yakin ini juga adalah, ya, salah satu cara Tuhan untuk mengingatkan setiap kita. Bukankah sampai saat ini Tuhan masih berbicara lewat siapa? Lewat hamba-hambanya, lewat para hamba-hamba Tuhan, ya, lewat penginjil. Tuhan mengingatkan agar kita ini peka dengan suaranya. Sama pada waktu itu juga Tuhan mengangkat Yesaya untuk menyerukan tentang pertobatan kepada Israel yang sudah terbagi menjadi dua kerajaan, Yehuda dan Israel utara. Ya, ayat yang kedua, pengaduan tentang bangsa yang tidak setia. Ayat 2, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Ya, ini adalah Tuhan, ya, yang menyampaikan nubuat, menyampaikan penglihatan ini kepada Yesaya, ya. Tuhan berkata, saudara, dengarlah hai langit dan perhatikan, ya, hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Yesaya datang memberikan satu suara Tuhan kepada umatnya, bangsa Israel, ya. Tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu-lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Saudara, saya percaya, ya, apa yang dituliskan pada zaman Yesaya ini juga hari-hari ini disampaikan bagi setiap kita. Karena firman Tuhan itu, ya, sampai selama-lamanya itu berfungsi menegur setiap orang yang mulai, ya, jalannya bengkok. Ini juga datang bagi setiap kita hari-hari ini. Ya, Tuhan berkata, aku telah membesarkan engkau, aku telah mengasuh engkau, tetapi engkau memberontak terhadap aku. Karena itu mari setiap kita yang mau sungguh-sungguh hidup ikut Tuhan, sadarlah, saudara, Tuhan itu sudah menciptakan kita di bumi ini, bahkan Dia mengasuh kita, Dia menyertai kita. Seburuk apapun keadaanmu, jangan pernah berkata Tuhan tidak menyertai. Sampai hari ini kalau kita masih ada, kita sehat, itu buktinya bahwa Tuhan masih menjadi
menjadi pengasuh kita, Dia menyertai kita. Tetapi alangkah kecewanya Tuhan, ya, yang Yesaya berkata, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak, ya. Jangan sampai kita juga di mata Tuhan seperti itu. Tuhan sudah menciptakan, mengasihi kita, tetapi kita memberontak terhadap Tuhan. Di sana dikatakan mereka memberontak terhadap aku, kata firman Tuhan, ya, ayat yang kedua. Sekarang ayat yang ketiga. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, ya, tetapi umatku tidak memahaminya. Saudara, betapa kecewanya Tuhan, saudara, ketika Dia berkata, ya, lembu aja mengenal pemiliknya loh, saudara, ya. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi umatku tidak, ya. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang katanya percaya Tuhan, tapi sesungguhnya kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Ayat ini juga datang bagi setiap kita. Mari menjadi orang Kristen, kenal siapa Tuhanmu. Jangan hanya beragama, jangan hanya sekedar menjadi orang Kristen yang percaya toh. Setiap minggu engkau ke gereja, tapi engkau tidak mengenal Tuhan. Bahkan di sana dikatakan keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Sudah berapa lama kita menjadi Kristen? Apakah kita sudah mengenal Tuhan? Apakah kita memahami rencana Tuhan atas hidup kita? Apakah kita memahami jalan-jalan Tuhan? Atau kita juga seperti bangsa Israel yang pada waktu itu memberontak terhadap penciptanya, Tuhan yang mengasuhnya? Kalau jangan sampai kita disamakan dengan lembu. Bahkan kalau kita baca ayat ini sangat mengenaskan. Kenapa? Tuhan membandingkan bangsa Israel dengan lembu. Bahkan di sini lembu dan keledai lebih baik daripada mereka. Ya, mengerikan, saudara. Dikatakan lembu mengenal pemiliknya, keledai mengenal palungannya, tetapi umatku Israel tidak memahaminya. Umatku Israel tidak mengenal siapa pemiliknya. Saudara, bukankah kita sadar malam hari ini kita semua diciptakan Tuhan dan Tuhanlah pemilik hidup kita. Waktu kita tahu bahwa Tuhan adalah pemilik hidup kita, bukankah harusnya kita menyerahkan seluruh hidup kita ini loh untuk dipakai oleh pemiliknya? Lembu itu dia tahu pemiliknya, makanya dia menyerahkan dirinya untuk dipakai sepenuhnya oleh pemiliknya. Kenapa? Karena lembu itu, saudara, waktu dia memiliki pemilik, tenaganya semuanya digunakan untuk kepentingan pemiliknya, tapi dia juga tidak khawatir. Kenapa? Karena makanannya, pemeliharaannya, minumnya itu semua disediakan oleh pemiliknya. Bukankah kita lebih daripada lembu, saudara? Kalau lembu saja bisa tahu pemiliknya, bisa mengenal siapa tuannya, masa saudara dan saya yang orang percaya, mengaku sebagai anak Tuhan, mengenal Tuhan, kenapa kita tidak mengenal Dia benar-benar? Kenapa kita tidak memahami ini dengan baik, bahwa kita adalah diciptakan dan kita ini milik Tuhan. Hidup kita ini milik Tuhan. Makanya mari kita pakai hidup kita untuk kepentingan kerajaan Allah. Mari kita pakai hidup kita untuk kepentingan Tuhan, saudara. Bukan artinya kita nggak boleh bekerja. Bukan artinya kita tidak boleh lagi mengejar cita-cita kita. Tetapi yang terutama dari semua itu, bagaimana kita menggenapi panggilan Tuhan atas hidup kita. Hidup kita bermakna bagi banyak orang. Apapun yang engkau lakukan, jadilah orang yang menjadi berkat buat banyak orang, saudara. Ya, supaya hidupmu itu bernilai di hadapan Tuhan. Ya, mari kita mau lebih daripada lembu yang tidak memahami ini. Kita lebih dari lembu malam ini. Kita memahami bahwa hidup kita milik Tuhan, ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang keempat, ya. Ayat yang keempat, firman Tuhan berkata begini, saudara, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Firman Tuhan datang lewat Nabi Yesaya.
Ya, Tuhan menyampaikan, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel dan berpaling membelakangi Tuhan. Artinya apa, saudara? Kalau hidup kita ini jahat, kalau kita melakukan dosa dalam hidup ini, itu artinya kita membelakangi Tuhan. Ngeri nggak, saudara? Kita membelakangi orang tua aja dosanya, saudara. Orang tua lagi ngomong kita belakangi, itu berdosa. Apalagi, saudara, kalau kita membelakangi Tuhan. Ayat ini berkata, saudara, ya, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan dan apa? Keturunan yang jahat. Ya, anak-anak yang berlaku buruk. Mari kita perhatikan hari-hari ini. Jadilah orang tua yang menjadi orang tua yang benar. Supaya apa? Kita menghasilkan keturunan dan anak-anak yang benar juga. Makanya saya selalu ulang-ulang, saudara. Mari kita mewariskan warisan yang benar kepada anak cucu kita. Itu apa? Iman. Ya, kalau orang tua baik, hidup dalam kebenaran, saya yakin dan percaya maka anak cucunya juga pasti melakukan kebenaran. Ya, karena iman yang kita wariskan. Tetapi orang jahat akan menghasilkan keturunan yang jahat, kata firman Tuhan. Dan Alkitab berkata, terkutuklah, celakalah, ya, keturunan yang jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel dan berpaling membelakangi Dia. Jadi mari kita bertobat hari-hari ini kalau kita termasuk orang yang masih terus hidup di dalam dosa. Kenajisan, percabulan, perselingkuhan, kepahitan, kekecewaan, bahkan semua hal yang tidak berkenan, saudara. Mari jangan membelakangi Tuhan. Kalau kita membelakangi Tuhan, sudah pasti kita celaka. Mari kita bertobat, berbalik menghadap kepada Tuhan. Rendahkan diri kita di kaki Tuhan dan berkata, ini hidupku Tuhan. Aku tahu Engkaulah pemilik hidupku. Aku mau menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Ya, ketika kita berkata demikian, maka Tuhan mau pakai hidup kita, saudara, ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-5. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Ya, di mana kamu mau dipukul lagi? Ya, Tuhan berkata, di bagian mana lagi yang aku harus pukul kamu? Bahkan di sini dikatakan, ya, semua kepala sudah sakit. Ya, bahkan hatimu itu sudah lemah lesu karena kejahatan. Di mana lagi Tuhan mau pukul kita? Saudara, sebelum semua yang buruk terjadi atas hidup kita, mari berbalik kepada Tuhan. Ya, bahkan setiap hari udah sakit kepala nih. Alkitab bilang, mau di mana lagi kamu mau dipukul? Ya, kamu bertambah murtad terus, seluruh kepalamu sudah sakit. Ya, jadi yang sakit-sakit kepala hari-hari ini, ya mungkin saya tidak menuduh semua yang sakit kepala, tapi yang sering sakit kepala, mari bertobat, datang pada Tuhan. Mungkin masih ada kekhawatiran, kecemasan, atau ada dosa, kita bertobat, ya. Sudah semua sakit kepala, bahkan hatimu sudah lemah lesu, ya. Hati itu kalau sudah lemah lesu, saudara, sudah tidak ada semangat lagi, ya. Semuanya sudah hilang, saudara, ya. Ayat yang ke-6, dari telapak kaki sampai ke kepala tidak ada yang sehat. Aduh, menakutkan. Orang itu kalau hidup di dalam dosa, ya, dari ujung kaki, kata firman Tuhan, seluruh kepala udah sakit, hatinya lesu, dari telapak kaki sampai ke kepala tidak ada yang sehat loh. Ya, ini akibat apa? Dosa. Ya, mari kita berdoa menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam takut Tuhan, supaya kita ini hidup di dalam tubuh yang sehat. Ya, jangan tiap hari mengeluh, aduh sakit kepala, aduh dari badan sampai ujung kaki sampai ujung kepala, badanku ndak ada yang sehat, semua sakit, mengeluh setiap hari. Mari kita berdoa, saudara. Kita mau berbalik kepada Tuhan, ya. Ini Alkitab bilang, di mana lagi kamu mau dipukul? Seluruh kepalamu udah sakit, dari ujung kaki sampai ujung kepala sudah sakit semua, hatimu sudah lemah lesu. Ayat 6 bagian B, bengkak dan bilur dan luka baru. Ya, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Bayangkan, saudara, ya. Udah babak belur nih orang, saudara, karena murtadnya, tapi nggak tobat loh. Ya, udah ada luka baru, udah bengkak, udah bilur, ya.
udah memar semua, tidak ada yang mijet, tidak ada yang dibalut, tidak ada yang dikasih minyak. Luka dibiarkan terus, tidak ada yang mengobati, tapi nggak tobat-tobat loh. Ada orang-orang begini saudara, hidupnya sudah jatuh bangun, terpuruk, hancur lebur, tapi nggak sadar loh. Tuhan mengingatkan kita hari ini. Mari kita kembali pada Tuhan supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia. Ayat 7, negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar, di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Tuhan mengizinkan semuanya sepi. Ya, berkat seret. Semua usaha yang kita lakukan bahkan tidak mendatangkan hasil. Ya, kotanya sudah seperti kota mati. Israel pada waktu itu sudah ditunggang balikan orang asing, dirampas semua harta kekayaan berkatnya akibat dosa. Ayat yang ke-8, putri Sion tertinggal sendirian, seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Saudara bayangkan gubuk di tengah kebun mentimun, gubuk itu sepi, ya tidak ada penghuni, ya suram di situ saudara. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan Gomora dan sama seperti Gomora. Saudara, ya mari kita bertobat datang kepada Tuhan. Ya, kenapa saudara? Tuhan berbicara di sini kepada bangsa Israel. Israel di sini berarti kerajaan selatan, yakni Yehuda. Bangsa Yehuda sedang berdosa besar dan telah berubah melawan Tuhan. Tuhan mendakwa mereka melalui Yesaya karena mereka telah memberontak meninggalkan Tuhan. Dengan tindakan ini mereka telah melanggar perjanjian spiritual mereka kepada Tuhan. Dengan melanggar perjanjian tersebut, mereka sedang mendatangkan hukuman kutuk atas diri mereka sendiri saudara, ya. Karena mereka tidak mau lagi melayani Dia. Ya, mereka tidak lagi mau mendengarkan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan mendatangkan api penghukumannya atas mereka. Selama bangsa Yehuda terus berdosa, mereka memisahkan diri dari pertolongan Tuhan dan mengasingkan diri mereka sendiri. Saudara, orang itu kenapa hidupnya terkutuk, tidak diberkati? Karena dia sendiri yang memilih untuk menjauh dari Tuhan. Dosamu itu yang menghambat yang baik daripadamu, kata firman Tuhan. Mereka meninggalkan Allah, bahkan membelakangi Dia, memisahkan diri saudara, ya. Mari kita mau hari-hari ini, ya, untuk terus hidup dekat dengan Tuhan, mengakui dosa, mentaati perintah-perintah Tuhan. Apakah kehancuran ini juga terjadi pada masa itu? Yehuda banyak kali diserang. Ya, selama masa hidup Yesaya dijara oleh orang-orang asing, dan apa yang ditulis Yesaya itu benar-benar terjadi. Ya, ini satu nubuatan dan peringatkan kalau Tuhan suruh bertobat. Selama masa hidup Yesaya ini digenapi saudara. Israel bolak-balik diserang oleh bangsa-bangsa asing, dirampas semua kekayaan mereka. Ya, bahkan semua yang dinubuatkan oleh Yesaya, ya, itu terjadi benar-benar ketika mereka tidak mau bertobat. Sodom dan Gomora adalah dua kota yang Allah hancurkan sama sekali karena kefasikan mereka yang luar biasa. Dua kota tersebut disebutkan di bagian lain dalam Alkitab sebagai contoh penghukuman Tuhan terhadap dosa. Ya, saudara bisa melihat di channel saya, itu ada namanya Expository. Kalau saudara mau cari, saudara buka aja, klik Expository Sodom dan Gomora Debbie Basjir, itu akan keluar. Saya ada bikin satu video tentang bagaimana Sodom dan Gomora ditunggang balikan oleh Tuhan. Di sana ada film tentang bagaimana api belerang itu turun dari langit. Ya, dan saya benar-benar ada di kota Sodom dan Gomora. Ya, dan saudara nanti bisa lihat di video Expository, ketik aja Sodom dan Gomora Debbie Basjir, itu akan nyata, merinding saudara, melihat bagaimana Tuhan menghancurkan kota itu. Api belerang turun dari langit, tidak ada satupun yang selamat kecuali Lot, ya. Dan
sebenarnya istri dan anak-anaknya, tapi istrinya menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Saudara, mari kita sungguh-sungguh bertobat hari-hari ini. Kita akan sungguh-sungguh minta pada Tuhan untuk terus ubah hidup kami, Tuhan, menjadi seperti yang Tuhan mau, agar kami ini tidak ketinggalan, agar kami juga tidak mengalami penghukuman Tuhan. Firman ini datang bagi setiap kita malam ini. Mari kita mau datang pada Tuhan, saudara. Biar pujian ini menjadi doa kita. Ubah hati kami dan hidup kami, Tuhan, menjadi seperti-Mu, Tuhan. Mari katakan sama-sama, biar ini menjadi doa kita, saudara. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti. Lebih lagi, saudara, mari buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, ubah hati kami, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Kami bersyukur, Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami akan firman Tuhan. Kami dapat belajar dari setiap firman yang ditulis di zaman perjanjian lama. Bagaimana Engkau menyuruh Nabi Yesaya mengingatkan kepada bangsa Israel untuk mereka bertobat, agar tidak terjadi hal-hal yang buruk dalam kehidupan mereka. Itu juga terjadi pada kami hari-hari ini. Tuhan, kami mau mengikuti firman-Mu, supaya kami mengalami janji-janji-Mu. Apa yang tertulis di perjanjian lama itu memberikan kepada kami contoh hidup, bagaimana kami harus hidup berkenan kepada Tuhan. Kami mau, Bapa, senantiasa Tuhan menuruti firman-Mu. Kami mau senantiasa hidup di dalam Tuhan, dalam takut akan Tuhan. Kami tidak ingin membelakangi Tuhan karena dosa pemberontakan kami. Bapa, kami membawa malam hari ini keluarga kami, rumah tangga kami, Tuhan. Bahkan setiap keluarga demi keluarga rumah tangga yang terus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami semua terus berdoa membawa keluarga rumah tangga kami. Pulihkan, Tuhan, suami, istri, anak-anak kami. Biarlah kami terus boleh hidup dalam takut akan Tuhan. Ada suami, istri, anak-anak yang terus bergandengan tangan untuk memohon belas kasihan Tuhan. Jauhkan kami dari segala dosa. Biar ada suami yang menjadi imam yang benar di tengah rumah tangga. Biar ada istri yang menjadi penolong di tengah rumah tangga. Ada anak-anak yang hidup takut akan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami membawa seluruh keluarga rumah tangga kami. Biar kami, Tuhan, boleh menggenapi rencana-Mu atas hidup kami. Bawa kami menggenapi, Tuhan, rencana-Mu atas hidup kami, karena kami mau untuk dipakai, Tuhan. Berkati setiap suami istri yang hari-hari ini, Tuhan, mungkin dingin di dalam pernikahan mereka. Tuhan, pulihkan, tidak ada perceraian, pertikaian kami tolak dalam nama Yesus.
Berkati Tuhan para suami. Kalau ada suami-suami yang hari-hari ini Tuhan masih belum bertobat, Tuhan jamah, kembalikan hati mereka kepada Tuhan. Begitu juga istri-istri, jamah Tuhan. Anak-anak yang belum bertobat, jamah Bapa, bawa mereka kembali kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak kami yang merindukan memiliki keturunan ilahi. Jadikan kami menjadi orang tua yang melahirkan keturunan ilahi. Biarlah Bapa Engkau memberikan setiap kerinduan anak-anak kami Tuhan, bahkan setiap kami yang merindukan punya anak, bukakan setiap kandungan yang tertutup dalam nama Yesus, supaya kami menghasilkan keturunan ilahi yang berguna bagi kepentingan kerajaan surga. Berdoa buat anak-anak kami yang merindukan kuliah Tuhan, dimanapun mereka boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Hanya rencana Tuhan yang boleh terjadi atas hidup mereka. Kami percaya Tuhan akan menuntun, menunjukkan yang terbaik. Berdoa bagi anak-anak kami yang merindukan pekerjaan, Tuhan juga membukakan jalan yang bergumul untuk jodoh. Tuhan pertemukan dengan yang terbaik Bapa. Berkati orang tua kami Tuhan, opa, oma, kakek, nenek kami. Berikan kesehatan, kekuatan. Di masa tua mereka boleh terus mengandalkan Tuhan, berdoa, berserah kepada Tuhan. Beri damai sejahtera dan sukacita, kesembuhan dari setiap sakit penyakit. Kami berdoa untuk semua yang sakit, yang hari-hari ini terbaring di ranjang tempat tidur. Ya, sakit apapun, mungkin itu anggota keluarga kami, teman kami, sahabat kami, bahkan siapapun di luar sana. Mereka yang sedang terbaring di ranjang rumah sakit atau di rumah, jamah dan lawat, Tuhan berikan kesembuhan. Bahkan ada iman yang bangkit dari hidup mereka untuk berharap kepada Tuhan. Bahkan Tuhan berbicara di atas tempat tidur mereka untuk mereka terus mengandalkan dan mau sungguh-sungguh bertobat, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Bapa, berkati setiap kami juga orang-orang yang selalu bergumul dalam pergumulan yang berat atas setiap persoalan, apapun perekonomian keluarga, apapun sakit penyakit keuangan, Tuhan Engkau yang menjamah, berikan kekuatan. Bahkan setiap mereka ingin keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, amarah, kepahitan, kekecewaan, kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan, dilepaskan di dalam nama Yesus. Tuhan tolong Bapa, di dalam nama Yesus. Engkau yang menjamah Tuhan dan memberikan kemerdekaan. Berkati juga setiap mereka fakir miskin, anak-anak terlantar yang tidak memiliki rumah Bapa, dan mereka yang kekurangan. Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyalurkan berkat-Mu. Pertemukan dengan kami Bapa, berikan kepekaan yang lebih lagi bagi kami untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kami terus melepaskan berkat bagi Indonesia. Shalom Indonesia. Damai sejahtera Tuhan turun bagi Indonesia. Kami percaya dari Sabang sampai Merauke Tuhan, hujan pertobatan tercurah, terjadi kebangunan rohani, kebangkitan atas bangsa kami. Tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada adalah kesembuhan massal, pertobatan massal di dalam nama Yesus. Tuhan yang pegang kendali buat bangsa kami. Kami berdoa berkati Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Tuhan tetap tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu, jagai hikmat marifat yang dari Tuhan turun atas hidup mereka untuk memimpin bangsa ini. Lindungi dari segala yang jahat Bapa. Berkati TNI Polri yang terus berjuang untuk mempertahankan NKRI. Jagai, berikan sungguh-sungguh hati yang tulus ikhlas untuk mengabdi kepada bangsa. Berkati Tuhan para istri, keluarga, anak mereka yang mungkin jauh karena tugas. Bahkan kami percaya Tuhan juga mempersatukan mereka yang terpisah selama ini untuk boleh hidup bersama-sama. Bapa, berkati Tuhan TNI Polri untuk terus ada di garis terdepan bagi bangsa ini. Berkati tim medis Tuhan, para dokter yang juga terus bekerja menghadapi COVID-19. Kami percaya Tuhan Engkau juga berikan hati yang tulus ikhlas untuk mereka boleh mengabdi kepada panggilan dan janji mereka Tuhan, untuk melayani orang-orang yang sakit dan juga terinfeksi virus. Kami berdoa virus corona, kami ikat, patahkan, hancurkan segala kuasanya, dan kami percaya Tuhan apa yang terjadi hari-hari ini memang Tuhan izinkan. Kami boleh terus berjaga-jaga di dalam Engkau, bahkan jubah kekudusan-Mu yang melindungi kami senantiasa. Tuhan jagai kami. Kami berdoa Bapa, semua yang Tuhan izinkan pasti mendatangkan kebaikan, dan kami juga percaya lewat semua ini kami boleh semakin dekat dengan Tuhan, mengerti bahwa goncangan sedang terjadi supaya kami menjadi umat yang tidak tergoncangkan. Berkati semua benua-benua yang ada di dunia,
5 benua besar, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan lawat, terjadi hujan pertobatan, bahkan semua yang ada di dalamnya Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna, bahkan semua yang mereka yang ikut mesbah doa malam hari ini Tuhan, Engkau menjamah Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, dan mereka menjadi pendoa-pendoa di negara mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, bangkitkan semakin banyak orang yang mau terus berdoa dan sungguh-sungguh mempercayai dan mengimani akan berkat-Mu Tuhan. Kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan. Ini ikrar dan iman kami. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikan. Kau turut bekerja, dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati pernikahanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan semua yang Kau butuhkan sehingga hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus akan turun memenuhi hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tetaplah bersemangat, tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepada Dia. Saudara, kalau engkau diberkati dengan siaran ini, jangan lupa bagikan kepada orang lain. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe channel saya supaya channel ini semakin berkembang dan boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.